Halo semuanya, Bapak Guru yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bagus Priyo Yudo Utomo atau biasa dipanggil Pak Bagus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka atau Merdeka Mengajar yang sebelumnya juga sudah dipaparkan oleh Pak Nadiem Makarim. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin tanya nih ke Bapak Ibu Guru sekalian. Bapak Ibu Guru sudah tahu belum nih apa itu tentang kurikulum Merdeka? Nah, apa alasannya kenapa kurikulum ini harus ganti? Dan yang kedua, apa sih yang berubah? Dan yang ketiga, apa keunggulan dari kurikulum ini? Nah, dalam video ini akan menjawab 3 pertanyaan tadi tentang alasan, apa yang berubah, dan keunggulan. Nah, maka dari itu, mari kita tonton saja videonya. Oke, jadi episode Merdeka Belajar yang Merdeka Mengajar dan platform Merdeka Mengajar ini itu adalah episode ke-15 dari berpuluh-puluh episode yang sudah dicanangkan atau diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Dan ada alasan kenapa kurikulum Merdeka dan aplikasi, kita sebut saja biar mudah dalam pengucapan, itu dicanangkan atau dilaksanakan. Yang pertama adalah adanya krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Nah, bisa dilihat ini dari PISA. Jadi bisa membuat studi tentang bagaimana siswa umur 15 tahun itu tentang kemampuan membaca, matematika, dan sains. Ini untuk 500 ini rata-rata negara-negara OECD. Nah, terus yang putih ini dan ada titik biru ini adalah kemampuan dari siswa-siswa yang ada di Indonesia. Jadi masih di bawah sekali. Bahkan Indonesia itu kalau tidak salah dari informasi yang saya baca itu berada di peringkat papan bawah, seperti itu, peringkat 3 atau peringkat 4 dari bawah. Nah, di sini dari tahun 2000 itu sudah mengalami kenaikan sampai tahun 2009, tapi kembali turun sampai tahun 2018 untuk kemampuan membacanya. Dan untuk kemampuan matematikanya bisa dibilang stagnan ya, walaupun ada kenaikan sedikit gitu. Terus untuk sainsnya ada kenaikan tapi sedikit sekali. Nah, yang kedua adalah krisis pembelajaran diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 dengan hilangnya pembelajaran atau learning loss yang sudah kita dengar di kesempatan-kesempatan sebelumnya gitu ya. Dan ini meningkatkan kesenjangan pembelajaran. Bisa dilihat di sini ada grafik yaitu indikasi learning loss dari belajar kelas 1 sampai 2. Dan ini berkisar antara ini ada 129 poin dan learning loss-nya minus 52 poin atau 6 bulan learning loss di bidang literasi itu terjadi. Dan untuk numerasi itu sekitar 5 bulan hampir sama gitu ya. Ya, seperti kita tahu sendiri bahwa anak usia atau kelas 1 itu perlu adanya bimbingan langsung dari guru. Dan tidak semua orang tua mampu mengajarkan bagaimana belajar literasi dan numerasi pada anak usia kelas 1. Nah, ternyata setelah pandemi ini dibuat kurikulum yang sederhana atau penyederhanaan kurikulum, yaitu kurikulum kondisi darurat atau kurikulum darurat. Dan ini efektif untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran learning loss pada masa pandemi COVID-19. Jadi KD-nya disedikitkan, disederhanakan, mana yang lebih esensi itu
tetap ada. Dan dari hasil belajar selama 12 bulan pembelajaran di masa pandemi COVID, sekolah-sekolah ini ada grafik juga. Jadi proyeksinya jika tidak ada learning loss itu poinnya 522. Dan sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 itu mengalami learning loss selama 5 bulan. Dan yang menggunakan kurikulum darurat itu cuma 1 bulan. Jadi dari grafik ini juga diketahui bahwa 31,5% sekolah itu menggunakan kurikulum darurat. Nah, survei ini diambil dari 18.370 siswa yang ada di seluruh Indonesia kelas 1 sampai 3, 612 sekolah dan 20 kabupaten kota, 8 provinsi. Ada perbedaan ya. Nah, dengan penerapan kurikulum darurat itu mengurangi dampak pandemi sebesar 73% untuk literasi dan 86% untuk numerasi. Jadi ini angka yang luar biasa tinggi. Jadi efektif, bisa dikatakan bahwa kurikulum darurat ini efektif untuk pembelajaran COVID-19 gitu. Nah, ternyata dari efektivitas kurikulum ini menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Di struktur kurikulum, ini kurikulum saat ini itu maksudnya kurikulum 13, yaitu kurang fleksibel dan jam pelajarannya ditentukan per minggu, dan akan dilakukan perubahan di struktur kurikulum, yaitu akan dijadikan lebih fleksibel, jam pelajarannya itu ditargetkan per tahun. Jadi bukan per minggu lagi. Dan untuk materinya, karena materinya padat ya, jadi misalkan KD kelas 4 matematika itu banyak sekali, puluhan dalam 1 tahun. Dan itu kalau masih menggunakan itu dalam pandemi itu tidak mungkin terkejar untuk sekolah saya yang sebagian wilayahnya itu tidak ada sinyal. Jadi anak-anak tidak ada sinyal gitu. Karena di Kabupaten Kutai Timur ini tidak semua wilayah ada sinyal, tidak seperti sekolah-sekolah yang ada di Jawa. Bahkan di Jawa aja ada yang nggak ada sinyal gitu. Bayangkan yang ada di Kalimantan sini ya. Nah, untuk arah perubahannya fokusnya itu materi yang esensial. Esensial itu maksudnya materi ini bisa penting nggak untuk kehidupan dia di masa depan saat dia dewasa gitu, terjun ke masyarakat. Dan pembelajarannya itu, capaian pembelajarannya kalau KD-nya ini di 2013 ini kurang mendalam ya, dan harus disesuaikan harusnya. Dan untuk capaian pembelajarannya diatur per fase. Jadi ada fase A, B, C, D, E, F, G. Nah itu kelas 1, A itu kelas 1, kelas 2, B kelas 3, kelas 4, C kelas 5, 6 untuk SD. Nah itu diatur per fase capaian belajarnya. Jadi bisa saja capaian belajar itu buat kelas 1, kelas 2 sama. Jadi tidak berbeda jauh. Nah terus materi yang diajarkan di 2013 itu kurang beragam. Jadi guru kurang leluasa mengembangkan pembelajaran kontekstual. Jadi yang langsung esensi kehidupan dia gitu. Dan arah perubahannya ya tentunya harus leluasa dong guru kalau ingin mengajarkan ke anak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya seperti itu. Di 2013 selanjutnya teknologi digital kurang digunakan. Tapi sebenarnya ada ya, cuma penerapannya itu tidak sesignifikan selama pandemi COVID ya. Jadi sebelum COVID itu penggunaan teknologi itu mungkin bisa dibilang minim lah. Terus di saat COVID guru terpaksa, dan ternyata bisa. Ada guru yang masih muda-muda ini biasanya membuat konten di YouTube, konten pembelajaran ya, saya sendiri juga membuat, tapi ada guru yang rajin dan bagus sekali. Bahkan saya kadang download materinya, saya share linknya ke murid saya kalau saya nggak sempat, karena membuat konten pembelajaran sendiri butuh waktu gitu kan. Tapi bagus sekali. Dan ternyata ini juga diterapkan di kurikulum Merdeka, yaitu adanya aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru. Jadi di aplikasi itu
akan dijelaskan nanti saja. Oke, jadi seperti itu. Nah, terus untuk dalam pemulihan pembelajaran, sekolah diberikan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Pilihan 1 masih sepenuhnya kurikulum 13, pilihan 2 kurikulum darurat, kurikulum 13 dan disederhanakan. Tapi di Kabupaten Kutai Timur ini sepertinya saya tahu bahwa sekarang ada kurikulum 13 tapi partisi dengan kurikulum merdeka. Jadi sekolah harus mengambil kurikulum-kurikulum yang ada di Merdeka diterapkan di kurikulum ke-13. Saya juga belum begitu paham. Dan ketiga adalah kurikulum Merdeka. Nah, di sekolah saya untuk tahun depan sudah menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Nah, satuan pendidikan ini sekolah ya, dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Nah, di sini ada sejak tahun 2021, tahun ajaran ya, 2021, kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Jadi sekolah-sekolah penggerak itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dan SMK Pusat Keunggulan. Kurikulum ini bisa diterapkan dari TKB, SD, SDLB, kelas 1 dan kelas 4, SMP, SMPLB, kelas 7, SMA dan SMLB dan SMK kelas 10. Jadi awal kelas itu dimulai gitu. Nah, terus untuk tahun 2022-2023 itu satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum ini. Dan ini dimulai dari TKB, kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10. Nah, kemarin sudah disiapkan angket, kemarin sudah di-share. Jadi mau kurikulum Merdeka atau parsial atau masih kurikulum ke-13 gitu. Nah, ini ya ada beberapa bagian prinsip kurikulum Merdeka itu tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Itu kurikulum ke-13 yang saya jelaskan tadi. Terus ada penerapan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan, buku itu. Ini biasanya sudah pesan buku ya untuk bulan-bulan ini. Dan untuk penerapan kurikulum yang ketiga itu penerapan kurikulum sendiri dari berbagai perangkat ajar. Jadi bisa saja saya atau sekolah kami itu menerapkan kurikulum Merdeka dan perangkatnya kita cari sendiri gitu, bisa saja. Nah, adapun keunggulan kurikulum Merdeka yaitu lebih sederhana dan mendalam, fokus materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kalau SD ada 3 fase, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Kembali ke esensi pendidikan ya. Terus lebih merdeka, peserta didik untuk SMA tidak ada peminatan. Terus untuk guru sendiri mengajar sesuai capaian belajar dan perkembangan peserta didik, yaitu capaian belajar itu fase per fase ya. Misalkan capaian belajarnya kelas 1 itu bisa dipakai di kelas 2 gitu. Terus sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengolah kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik itu. Jadi bebas mau K13 mau Merdeka ya, terserah satuan pendidikan masing-masing. Terus yang ketiga yaitu lebih relevan dan interaktif, yaitu pembelajaran mulai kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi untuk profil pelajar Pancasila ini ada buku panduannya. Di situ ada contoh-contoh proyek. Nah, nanti akan saya share linknya, ada di kolom deskripsi. Nanti bisa dilihat sendiri ya.
Nah, ini penerapan kurikulum merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Untuk penyediaan perangkat ajar dan buku teks dan bahan ajar pendukung itu ada ada platform Merdeka Mengajar, itu sudah ada, silakan diunduh di Play Store, Google Play Store. Terus untuk sekolah itu bisa mengadakan buku teks dengan menggunakan pos reguler dengan dukungan Pemda atau yayasan. Terus atau cetak mandiri bisa, karena sudah ada di aplikasi itu, tinggal download terus cetak bisa, tapi pasti makan banyak kertas ya. Oke, terus ada pelatihan dan penyediaan sumber belajar bagi guru, kepala sekolah, dan Pemda. Itu kemarin ada micro learning dari aplikasi digital di Merdeka Mengajar ada, dan salah satunya saya ini melakukan pelatihan juga bagi rekan-rekan guru semuanya. Terus melalui pengimbasan dari sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu sudah melakukan pengimbasan, tapi untuk di KKG saya mau ya akan ada pengimbasan. Berbagai sumber belajar bentuk e-book, video, podcast, dan lain sebagainya. Ini bisa saja. Terus guru membentuk komunitas belajar, sudah ada komunitas belajar yaitu KKG sendiri. KKG sudah ada, tinggal bagaimana kita saling komunikasi, saling share ilmu masing-masing terkait dengan kurikulum merdeka. Terus jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Jadi perubahan struktur mata pelajaran tidak merugikan guru, itu ya. Terus semua guru mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum K13 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Nah, saya kurang begitu paham karena saya masih PKWTT ya kalau di sekolah yayasan, karena sekolah saya sekolah swasta gitu. Jadi saya belum begitu paham. Nah, selain itu penerapan kurikulum merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar atau aplikasi, biar mudah dalam pengucapannya. Aplikasi Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Oke, baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya tunggu dan sampai jumpa.